membantah adanya isu poligami seperti itu Bang. Jadi begini ya, biar kakak menjang lagi. Sampun di tahun. Iya biarin deh. Daripada menjang lagi. Jadi inti kita berkumpul di sini kan sebetulnya untuk mengakhiri apa yang menjadi polemik saat ini. Kalau teman-teman kemudian kembali bertanya apa yang ada di luar, omongan-omongan di luar, kami melihat nanti akhirnya tidak habis gitu kan. Apa tanggapan kami, apa yang namanya sikap kami terhadap di luar, sudah jelas sebetulnya tanggapan kami saat ini, yaitu untuk menutup semua yang ada gitu kan. Sudahlah selesai pembicaraan tentang almarhum ini gitu kan. Dari manapun yang namanya awalnya dan kemudian terjadi apa, yang saya ingin ingatkan kepada kita semuanya bahwa jangan sampai pada akhirnya ini menjadi bahan apa ya? Mohon maaf lahir batin, walaupun kita bukan orang yang bersih, takut jadi tambahan dosa. Ini orang udah meninggal dunia gitu. Jadi cukup dan sikapilah dengan tadi apa yang saya sampaikan yang dari awal tadi dengan sikap yang memang husnudon. Oh ya sudah, berarti kemauan umpamanya Umi Pipik itu untuk cari anak selesai, gitu kan. Dan kemudian Umi Pipik udah bilang public figure, tapi beliau tidak menyampaikan siapa, jangan berspekulasi, gitu kan. Ya, walaupun memang tapi kan itu disampaikan dan lain sebagainya, iya, tapi akan menjadi persoalan terus-menerus yang tiada akhir kalau gitu. Sedangkan orangnya kan udah meninggal dunia, panjang terus itu ya. Dan kita nggak mau, kita nih sebagai sahabat ngelihat saudara kita, guru kita, terus kemudian apa ya bahasanya, sahabat yang menurut kita paling the best gitu kan, terus bergulir berita-berita ini, kira-kira perasaannya gimana sih kalau bisa ngomong itu di alam kubur umpamanya gitu. Itu yang tidak kita inginkan gitu. Jadi saya berharap sangat kepada teman-teman wartawan, kepada teman-teman masyarakat untuk menyudahi persoalan ini gitu loh. Itu saja menurut Anda gitu ya. Apa ada masukan dari keluarga besar almarhum juga untuk almarhum juga kenal, cuman kalau dibilang sahabat itu kan mereka yang mungkin hampir setiap hari ya, atau beberapa hari dalam satu minggu itu mendampingi, menemani almarhum. Nah ini saya cuman hanya, ini loh sahabat almarhum. Jadi jangan sampai juga statement atau tanggapan dari orang yang mohon maaf ya, yang tidak tahu siapa almarhum. Makanya hari ini alhamdulillah mereka juga ada waktu, dan yang lain juga kebetulan ada acara di luar jadi nggak bisa hadir. Salam. Cuman intinya inilah orang-orang yang dimana mungkin mengawali keseharian almarhum lah selama bertahun-tahun, seperti Guswar ya kan, kurang lebih 11 tahun. Saya aja kalah sama beliau. Saya 2004 sampai 2010 untuk mendampingi di manajemen. Ini beliau akhir-akhirnya nih, dari mungkin 2008 lah beliau nih, dari 2008. Habib Fahri mah dari lamanya Uje ya. Jadi Uje tuh kalau ngaji, kalau dibilang berpatokannya sama Habib Fahri. Cuman itu tadi namanya Habib, mungkin Uje agak sungkan, tapi alhamdulillah beliau terus ini dari 2014. Data saya baru kenal juga ya. Saya paling terakhir, iya. paling ujung. Tapi beliau paling terakhir, paling banyak job yang dikasih sama. Iya, ini alhamdulillah ini kita kumpul ya. Jadi mewakili sahabat-sahabat. Kalau saya keluarga hanya mendampingi aja. Jadi sudah diutarakan dari guru-guru kita. Mudah-mudahan ini bisa menutupi semua, mengakhiri semua dengan sesuatu yang baik ya. Iya. Amin ya Allah. Itu saya lagi. Sikap saya tidak lain dan tidak bukan, sebetulnya ini merupakan satu hal yang kita harus awali dengan husnuzon ya, atau baik sangka. Umi Pipik menyampaikan hal itu, saya rasa ini menurut perspektif saya ya, itu kan berawal dari podcast dengan salah satu kawan beliau yang bernama Vena Medina, dengan durasi yang cukup lama, yang sebetulnya tidak diniatkan, kalau saya rasa lihat mengalir keluarlah dari titik persoalan tentang hal yang sedemikian rupa. Untuk masalah itu sebenarnya bukan ranah kami, karena itu merupakan
internal keluarga daripada almarhum ini sendiri. Nah, tapi ketika kita melihat alasan daripada pihak pemimpin, poin yang bisa kita tangkap adalah bahwa beliau ingin menyampaikan adanya anak seperti yang sebagaimana tadi disampaikan oleh dan saya rasa itu merupakan kepada antum semua dan juga kepada semua yang menyaksikan, semua yang ikut komen, tolong diingat juga bahwasannya yang lagi antum omongin ini, bahkan gak mustahil ada yang komen negatif lah apa segala macam, yang antum komen ini sudah tidak ada, orangnya sudah meninggal dunia, ya sudah bertahun-tahun gitu ya. Artinya jangan sampai kemudian kita ini malah jadi menambah dosa dengan ikut komentar padahal itu nggak benar gitu, ya, atau kita malah jadi nuduh sana nuduh sini. Jadi kita semua berharap mudah-mudahan ini cuma sampai di sini saja, ya. Selebihnya doa minta yang terbaik sama Allah, mudah-mudahan Mimpi ketemu dengan seorang anak kecil. Jadi ini adalah hal yang pertama itu yang faktual dari Umi Pipik ketemu langsung. Yang kedua adalah lebih ke spiritual nih soal mimpi, ya. Nah, hal yang faktual kita jawab, ya kita hanya berharap mudah-mudahan apa yang disampaikan baik dari hal-hal yang kemarin sampai hari ini ada sebagai sebuah pengumuman. Kalaulah anak itu ada, ya mudah-mudahan anak-anak itu kemudian memiliki kesadaran untuk menghampiri saudara-saudaranya, ya alias anaknya Umi Pipik yang sekarang, yang dikhawatirkan Umi Pipik kalau seandainya terjadi hubungan yang serius gitu ya, ini menjadi sesuatu masalah di kemudian hari. Nah, yang kedua terkait dengan mimpi. Nah, ini mungkin ada pihak nanti yang akan lebih bisa menjelaskan karena bagaimana kemudian menyikapi mimpi itu seperti apa. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan lontaran Umi Pipik juga bahwa ada di antara istri almarhum itu yang public figure. Nah, saya kira ya kami mohon semua yang ada di sini juga teman-teman sekalian, kita tidak perlu lagi mencari sebenarnya siapa public figure tersebut, karena ketika ini dimunculkan akhirnya banyak nama yang tidak pas dan ini tentu akan menyinggung berbagai pihak. Nah, untuk menjaga ya almarhum Puji yang sudah wafat ya, dan beliau sekarang sudah husnul khotimah, sudah tenang, juga sama-sama kita redam. Ya, jangan lagi kita kemudian memunculkan nama-nama yang semakin hari itu akan memunculkan kontroversi dan spekulasi saja. Nah, saya kira mungkin itu diakhiri, mari sama-sama kita istighfar, semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan diri kita ya, karena kita barangkali ini adalah isu yang sebenarnya tidak pantas untuk dibicarakan karena beliau sudah tiada. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dari saya sekian, mungkin ada yang ingin menambahi, silakan. Sedikit tambahan, sebetulnya menyikapi apa yang hangat belakangan. Kalau juga toh apa yang disampaikan Umi Pipik berkaitan beliau kemudian ditemukan, kemudian beliau bermimpi ada anak kecil dan sebagainya. Tadi sampaikan Ustaz Agus Ridwan, kalau juga toh memang itu betul, anggaplah itu sebuah pengumuman. Artinya begini, kalau sudah memang ya ternyata yang disampaikan Umi Pipik itu adalah secara faktual betul, kalau juga memang itu anak ada, ya kita husnudzon, mungkin berita ini sudah sampai kepada beliau. Dan kalau memang juga itu anak pun mau diketemukan atau mau bertemu dengan Umi Pipik dan keluarga yang lain, mungkin anak itu akan menemui beliau. Tapi kalau juga toh anak ini tidak ada, ya, atau tidak ada yang menemui Umi Pipik setelah ini, ya kita anggap tugas Umi Pipik sudah selesai. Ya. Jadi tidak usah lagi diperpanjang beritanya segala macam, ya. Karena ya tadi artinya sudah diumumkan oleh beliau. Ya, jadi karena kan berita ini timbul dua kemungkinan gitu ya. Karena yang netizen rame pun mengatakan ini betul nggak sih? Karena bicaranya kan cuma belum ada bukti konkret gitu ya. Jadi kita juga nggak bisa mengatakan itu betul atau itu tidak. Cuma kesimpulannya tadi, artinya kalau memang toh juga itu anak ada, doain. Ya. Mudah-mudahan itu anak bisa menemui Umi Pipik ya, supaya media ya hari ini kita bersilaturahim
Sini ada di paling ujung itu Ustaz Hijai alias Al-Sibil. Dia anak Pak Hari, saya Agus Idwar, Ustaz Mohai. Nah yang di sebelah paling ujung sudah tahu lah ya, Jideki. Jadi sebenarnya kami ini ingin menyampaikan sesuatu yang kami anggap cukup penting. Sebelumnya kami sahabat almarhum UJ yang dianggap mungkin yang cukup lama berinteraksi. Saya sendiri sejak beliau di TV sampai meninggal malam hari itu bersama dengan beliau, demikian juga yang lain. Nah ingin menyikapi kenapa? Yang pertama ini ternyata diamnya kami itu malah memunculkan dalam tanda petik masalah gitu loh ya. Jadi banyak ataupun ada pihak-pihak yang mengatasnamakan almarhum kemudian berbicara yang kurang pas di sosial media gitu. Nah akhirnya kami berpikir kita harus menyampaikan, menyikapi sesuatu yang terkait dengan isu almarhum Ustaz Jeffrey seperti yang dikatakan Umi Pipik telah berpoligami. Nah itu alasan yang pertama. Kemudian yang kedua juga ini menyikapi apa yang disampaikan oleh Umi Pipik yang teman-teman sudah tahu sebelumnya. Yang pertama beliau menyampaikan pernah diperkenalkan oleh dengan seorang wanita ya oleh almarhum UJ